Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururil anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara lanjutan pembahasan materi tryout yang kemarin untuk para peserta dari alumni Al-Hunafa dan juga pesantren SMA Futurgate Bekasi. Selanjutnya perkenalkan saya Zainal Abidin sebagai pembawa acara. Selanjutnya yaitu langsung saja ke Ustadz Muhammad Trio untuk menyampaikan pembahasan yang kemarin lanjutannya. Silahkan. Baik, syukron Kak Zainal, jazakallahu khairan. Baik, walaupun bagaimanapun ya, kita dalam keadaan apapun, ya mau yang datang banyak atau sedikit tidak masalah ya. Mungkin mereka ada kegiatan atau yang lainnya. Tapi insyaallah kita akan melanjutkan. Ana udah jadi host. Oh ya. Ya, kita akan melanjutkan sama-sama secara ringkas ya, supaya kalian memiliki gambaran di mana nanti menjalani ujian masuk DBA. Baik. Udah kelihatan, Ustaz? Ya. Kelihatan, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Baik. Kemarin kita sudah sampai qawaid lugawiyah ya. Sudah sampai amtsilah masdar ya. Oh, lazimah. Ya, mayali minal af'alil lazimah. Baik, kita mulai dari sini. Af'al lazimah. Ya, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh maf'ul atau tidak memerlukan keberadaan objek. Adapun muta'addi lawannya lazim, maka dia bisa dimasukkan objek maupun tidak. Dan dari sini khasyi'a, akhafa, jalasa, qama, jawabannya akhafa. Karena akhafa di sini bisa masuk maf'ul ya. Akhaftuhu, aku telah menakut-nakutinya misalnya. Kayak gitu. Baik. Selanjutnya. Nah, hadhil af'al muta'addiyah ila maf'ulain. Illa kecuali. Ini fiil-fiil yang merupakan muta'addi ya, fiil muta'addi atau yang dapat dimasuki maf'ul atau yang memerlukan maf'ul. Nah, kalau ini muta'addinya ke dua maf'ul karena ada yang muta'addi ila maf'ulin yang cuma satu, ada yang ke dua maf'ul. Nah, di sini ada manaha. Artinya memberikan ya. Memberikan. Muradif dari a'ta yu'ti. Kira-kira ini ke satu atau dua maf'ul ya. Kalau manaha ada dua ya. Manahtuhu min hatan misalnya. Aku telah memberikannya beasiswa. Nah, di situ ada manahtuhu, ada domir yang pertama itu maf'ul bihi awal, kemudian minhah maf'ul bihi tsani, dan itu berarti ini bisa ya termasuk muta'addi ila maf'ulain. Ja'ala. Ja'ala satu atau dua nih kira-kira. Ja'ala. Ja'altuhu ra'isan lil fasli. Aku telah menjadikannya ketua kelas. Berarti bisa ya. Ja'altuhu ra'isan lil fasli. Saya telah menjadikannya ketua kelas. Gitu. Ya, jadi ja'ala maf'ulain ya, dia muta'addi ila maf'ulain. Dia juga bisa masuk dua maf'ul padanya. Kemudian aqama. Aqama yuqimu. Nah, ini artinya apa nih aqama yuqimu? Aqama yuqimu artinya bermukim ya. Bermukim. Maka dia muta'addi atau lazim malah nih? Dia bisa masuk ke dalam lazim ya. Ini pokoknya bisa dua nih. Aqama yuqimu bisa mendirikan dan aqama yuqimu yang bermukim. Ya. Kalau aqama yuqimu mendirikan
aqamtu al-haflah misalnya. Aqamtul haflah amama baiti. Saya telah melaksanakan haflah atau pesta gitu di depan rumahku. Nah, di sini pesta. Kayaknya cuma satu ya maf'ul di sini ya, aqama. Atau bahkan kalau aqama di sini maknanya mukim, maka dia lazim ya. Aqamtu fi Jakarta atau ana muqimun fi Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Ya. Maka jawaban saya kira ini ya pasti ya. Kalau albasa pasti dua maf'ul juga. Albastuhu libasan gitu. Jadi jawaban di sini aqama. Nah, ini nanti kalian harus teliti nih di antara semuanya mana yang memungkinkan untuk menjadi jawabannya. Kayak gitu. Jelas ya? Aqama yuqimu. Selanjutnya ulaika qaumun yanaluna ajra. A'rib ulaika. Nah, i'rab. Nah, i'rab di sini lumayan kompleks ya. Assalamualaikum, chat. Putus kayaknya. Baik. Afwan, Ustaz. Qadarullah tadi kesenggol kabelnya jadi wifi-nya mati. Ya, siap. Qadarullah. Astagfirullah. Baik. Sebentar. Afwan. Yang mana tadi ya? Baik. Di Jangan putus lagi nih, kesenggol lagi nih. Pak, si Halim kemana, Pak? Halim kabarnya masih ngajar beliau. Oh gitu. Kan udah jadi musrif di IHBS. Iya. Dia bukannya dari pagi sampai siang aja ya? Nggak tahu tuh. Beliau katanya malam juga gitu juga. Astagfirullah. Afwan. Terputus lagi. Ya Allah. Afwan. Semoga enggak lagi. Astagfirullah. Lanjutkan ya. Afwan. Nah, ini isim isyarah mabni 'alal fathi. Ini mungkin ya jawabannya. Mungkin. Kemudian satu lagi ismul isyarah fi mahalli raf'il mubtada. Isim isyarah ya, dan dia berada di posisi mubtada. C dan D mungkin. Dan jawabannya bisa keduanya. Ini afwan ya, anak agak keliru meletakkan pilihannya. Karena keduanya C dan D itu benar. Kenapa bisa benar?
Karena ulama lughah juga berbeda pendapat ya. Ada 2 pendapat. Aslinya jawabannya hanya D. Tapi setelah Anda pikir-pikir sepertinya C juga Anda benarkan. Kenapa Anda benarkan? Karena ulama lughah itu ada yang mendetailkan i'rab, ada yang hanya mujmal. Kalau yang mujmal, dia ulaika, dia ngelihat langsung zahir akhirnya aja. Zahirnya terakhir ka, ulaika, maka mabni alal fathi, ya kan? Tapi ada ulama lughah yang dia mendetailkan. Jadi isim isyarah di sini cuman ulai, ya. Ulai. Berarti dia mabni alal kasri. Sedangkan kafnya dia harfu khitabin. Harfu khitab mabni ala al-fathi. Jadi ada 2 tuh ya. Ada yang mendetailkannya, ada yang ya secara gambaran umum aja. Bahkan ada yang biasa aja, cuman isim isyarah mabni. Udah gitu doang. Fi mahali apa gitu. Jadi nggak dijelasin secara detail. Nah, maka di sini sebaiknya antum mengambil yang tengah-tengahnya aja ya, yang umum-umumnya aja. Jadi kalau kita ingin i'rab yang zahirnya saja, akhirnya harokatnya apa, maka itu. Kecuali kalau dia itu bergabung dengan domir ya. Aslinya ulaika ini ada 2 kata dia. Ulai, isim isyarah semuanya ada 2. Hadza, haknya harfun litanbih, mabni alal fathi, la mahalla laha minal i'rab. Za, baru dia isim isyarah. Dan isim isyarahnya ini lil qarib. Gitu. Kemudian ada misalnya contoh zalika. Zalika juga dia kebagi jadi 3. Za, ismul isyarah mabni ala sukun. La, li-nya lam lit tabi'id atau lamut tabi'id mabni alal kasri wal kaf harfu khitabin mabniun alal fathi gitu. Jadi ada yang kan kalau kita kalau mukhatabnya cuma 1 zalika dan itu muzakkar. Kalau mukhatabnya 2, Anda ngomong sama 2 orang zalikuma. Kalau Anda ngomong sama 3 orang zalikum. Kalau Anda ngomong sama perempuan zaliki. Zalikuma zalikunna gitu. Ulaika, ulaikuma, ulaikum. Ulaiki, ulaikuma, ulaikunna. Nah, itu aslinya itu seperti itu. Cuman makin ke belakang ya semuanya disamaratakan. Ulaika itu bisa ke semuanya. Mau ke 1 orang kek, mau ke 2 orang atau laki-laki perempuan sama. Jadi gitu ya. Gitu. Jadi ambil yang mujmalnya aja. Jadi bisa atas, bisa yang jim dan juga bisa yang dal. Nanti tinggal ya bagaimana antum membaca soal di ujian nanti. Kemudian maka Allahu liyudhi'a ajra al-muhsinin. Man'ul lam, di sini ada lam ya. Lamnya di kata ini liyudhi'a. Nah, ini jenis lam apa ini? Lamut ta'lil bukan. Artinya ini apa? Maka Allahu liyudhi'a ajra al-muhsinin. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, di sini tidak akan menyia-nyiakan ya. Kalau dari bahasa Indonesianya berarti kan kita ini aja. Kita bahas satu-satu aja. Lamu ta'lil. Lamu ta'lil bukan ya. Ini lamu ta'lil lam yang digunakan untuk menjelaskan illah, untuk menjelaskan uzur atau alasan, ya, menyampaikan alasan. Misalnya, qara'tul Qur'an li ana la ajra. Nah, itu baru tuh, li ana la ajra, baru di situ lamut ta'lil. Kenapa saya baca Al-Qur'an? Li ana la ajra, karena saya ingin mendapat pahala gitu. Ya, itu lamut ta'lil. Untuk menjelaskan alasan mengapa saya melakukan hal yang disebutkan sebelumnya seperti itu. Ada lamul juhud. Lamul juhud atau disebut juga lamul inkar. Ya, lam ini digunakan untuk mengingkari. Biasanya dia diawali dengan makana atau lam yakun atau ma yakunu. Itu lamul juhud, lamul inkar.
Ada lam nahiyah, lamun nahiyah, ya jelas ya, la yang digunakan untuk melarang. Lamun nafiyah, lam yang digunakan untuk meniadakan. La ikraha fid din. Kalau la nahiyah ya gampang, la taf'al, la taqul. Maka di sini yang tepat lamul juhud atau lamul inkar. Karena di sini mengingkari kalimat ini. Maksudnya mengingkari kalimat selanjutnya. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kayak gitu. Jelas ya, lamul inkar atau lamul juhud. Oke. Baik. Selanjutnya, fal yuballighish syahid al-ghaiba. Fal yuballighish syahidu al-ghaiba. Bima summiyatil lam. Nah, di sini ada lam, lamnya di sini. Fal, lam. Setelah fa ada lam. Lamnya apa? Lamu ta'lil? Bukan. Ini artinya fal yuballighish syahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka di sini lamnya bernuansa perintah ya. Maksudnya di sini untuk perintah ya. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka jawabannya lamul amr. Ya. Lamun nahiyah nggak mungkin. Apalagi inkar. Kalau inkar dia harus sebelumnya ada makana atau lam yakun atau ma yakunu ya. 3 itu. Gitu. Lanjut. Misalun li taqdimil maf'uli bihi 'ala al-fi'li wal fa'il. Contoh memajukan objek dari fi'il dan juga fa'ilnya, kecuali wa ammas sa'ila fala tanhar. Di sini objek dimajukan ya, sa'ila. Adapun yang meminta kepadamu bantuan, maka jangan kau bentak. Fala tanhar, maka jangan kamu bentak. Nah, ini tanhar fi'ilnya di sini, fa'ilnya juga di sini. Anta, dhamir mustatir takdiruhu anta. Gitu. Kemudian may yahdihillahu fala mudhillalah. Man. Ya di sini isim istifham atau isim mausul apa? Atau isim mausul nih. Jadi di sini bukan untuk bertanya ya. Bukan untuk bertanya. Afwan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Tapi di sini bukan masuknya ke isim istifham, tapi masuknya ke mausulah. Artinya siapa? Isim mausulah itu ada yang umum, ada yang khusus ya. Yang khusus itu kayak alladzi, alladzani, alladzina yang biasa kita tahu. Kalau yang umum itu ada ma dan man. Nah, di sini dia isim mausul. Artinya siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Maka di sini fa'il, di sini fi'il dan di sini fa'ilnya. Di sini objek ya, isim mausul mabni ala sukun ya, fi mahalli nasbin al-mubtada al-muqaddam. Al-mubtada al-maf'ul al-muqaddam kok mubtada. Gitu ya. Dan ini berarti bukan jawabannya. A'tanallahu rizqa. Nah, a'tana. Nah, di sini udah jelas nih, fi'il duluan yang pertama. Maka yang tepat pasti jawabannya jim. Karena iyyaka na'budu di sini iyyaka dia domir Domiru nasbin munfasil. Domir nasab munfasil. Dia itu domir yang posisinya sebagai yang posisinya itu berada di posisi mansub ya, atau keadaannya mansub dan dia terpisah dari fiil. Ini iyyaka. Di sini objek iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Di sini objek lebih didahulukan daripada fiil. Maka jawaban yang tepat itu jim. Nah, insyaallah ini gampang ya. Nah, kemudian ismu masdari bayyana. Ya, isim masdar. Kemarin Ana udah jelaskan ada 2 ya, ada masdar macam-macam masdar itu ada masdar mimi, yaitu masdar yang diawali dengan mim. Kalau dia sulasi dia itu ala wazni maf'al. Contoh ya, la'iba yal'abu, bermain. Masdar aslinya la'iban atau lu'batan ya. Nah, masdar miminya mal'ab. Hampir sama dengan ini ya, isim makan ya. Kalau fiil selain sulasi, maka masdar mimi itu dia dibentuk ala wazni maf'ulnya. Gitu. Misalnya misalnya intolaqo.
intolako pergi. Muntolik orang yang pergi. Nah, masdarnya, masdar miminya muntolakun. Bisa juga muntolak. Yaitu masdar mimi. Ada lagi masdar asli ya, masdar asli ya yang aslinya yang ada di tasrif istilahi. Kemudian ada lagi masdar muawwal ya. Ada an dengan fiil, ada anna dengan isim anna dan khobarnya. Kemudian ada an dengan apa ya? Dengan fiil madhi atau fiil mudhari tadi belum disebutkan. Kayak gitu. Kemudian ada lagi masdar sinai yang diakhiri dengan ya dan tak marbutoh. Apapun isim jamid ya, apapun isim jamid yang ditambahkan ya dan tak marbutoh di akhirnya, maka jadi masdar. Kayak insanun jadi insaniyah. Madrasatun jadi madrosiyah, artinya ke sekolahan gitu. Idarotun idariyah gitu. Enggak idaroh, memang udah ini ya, udah masdar. Isim jamid. Apa lagi? Insanun insaniyah, haywanun haywaniyah, ya, kehewanan gitu. Dan seterusnya. Kemudian ada isim masdar. Isim masdar adalah isim yang bermakna masdar tapi laisa ala waznihil asli. Pokoknya bukan dalam bentuk yang asli. Gitu. Contohnya bayyana. Kalau isim masdar aslinya dia tabyin, ya, benar. Tabyin. Kalau tibyan beda lagi nih. Anak kurang tahu nih, afwan. Ada lagi tabayyunat. Ini tabayyunat juga bukan ya. Maka bayan. Di sini bayan ada merupakan isim masdarnya bayyana. Sebagaimana a'ta yu'ti i'ta'an. Itu i'ta masdar asli. Kalau masdar isim masdarnya ata'un. Kayak gitu. A'ta yu'ti i'ta'an. Isim masdarnya ata'un. Terus apa lagi ya? Nah kalau suruh cari bingung. Gitu ya kurang lebih ya isim masdar. Bayyana yubayyin. Kalau tibyan anak wallah mana kurang tahu anak belum meroja. Jadi jawabannya di sini bayan. Isim masdar, isim yang bermakna masdar. Ya, kalau kalian tahu lah makna masdar itu ismun dalla ala hadatsin la yaqtarinu bi zamanin wala makanin. Jadi isim yang yang mengacu pada suatu kejadian tapi tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Itu masdar. Gitu. Ya, ini jadi jawabannya bayanun. Selanjutnya, ijtama'al qaumu ma khala rajulan. Semuanya masyarakat sudah kumpul kecuali satu orang. Mana umma? Apa jenis ma di sini? Mausulah bukan. Ma zaidah juga bukan. Ini bukan hanya tambahannya karena di sini ada faedah dia. Dia mengecualikan satu orang. Ma masdariyah atau ma zorfiyah. Yang tepat yang mana? Ada yang bisa jawab di sini? Di sini jawabannya ma masdariyah ya. Ma masdariyah. Sebagaimana ini namanya masdar awal ya. Khala ini fiil. Fiil. Kemudian disandingkan dengan ma masdariyah. Jadi kayak masdar awal gitu. Karena kalau Anda lihat di internet ya, Anda juga tadi browsing. Ma di sini namanya ma masdariyah. Ma masdariyah. Kalau ma dzarfiyah itu dia digunakan di masdar muawal juga, tetapi dia mengacu kepada waktu. Nah, kalau di sini dia nggak ada waktu sama sekali nih. Ya, ma dzarfiyah. Contoh, ma baqiya illa rajulun. Afwan. Ma baqiya ruju'uhu illa sa'atan. Ma baqiya ruju'uhu illa sa'atan. Di sini maknya ma dzarfiyah, bukan manafiyah. Artinya bukan tidaklah kecuali apa namanya? Ma baqiya illa sa'atan. Ini enggak ada tulisannya, agak susah. Ma baqiya ruju'uhu illa sa'atan. Dia akan kembali lagi dalam waktu 1 jam. Nah, ma baqiya di sini maknya bukan ma nafiyah ya, artinya menafikan baki gitu. Tidak ada yang tersisa. Tetapi di sini maknya ma dzarfiyah. Kalau ini ya, apa namanya? Di contoh yang Anda dapatkan. Nah,
kalau misalnya diubah ke dalam bentuk aslinya, maknanya itu muddatu ruju'ihi sa'atun. Kembalinya dia akan kembali dalam waktu 1 jam. Kayak gitu. Memang agak pelik ya bahas kayak gini. Agak pusing. Nah, di situ itu contoh ma'dzorfiyah. Dia berkaitan dengan waktu ini. Nanti insya Allah link-link yang Ana sebutkan tadi bisa Ana share nanti setelah usai insya Allah. Biar bisa antum baca-baca sendiri, bisa antum pahami lebih banyak lagi nanti. Itu ya, jadi di sini maknya masdariyah. Selanjutnya, hadza fatan 'isha fi ma'rufihi ba'da mautihi. Orang ini adalah seorang pemuda. Di sini hadza fatan, di sini bukan badal nih ya, bukan badal dari hadza ya, tapi di sini khobar. Ini mubtada, hadza mubtada, fatannya khobar. Ini orang ini adalah pemuda yang dia tetap hidup setelah kematiannya gitu. A'rif kalimat fata. Nah, maka di sini seperti yang Anda bilang tadi, fata di sini bukan badal. Kenapa bisa bukan badal? Badal itu biasanya kalau sebelumnya isim isyarah ada alif lamnya ya. Hadzal fata. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, maka itu khobar. Atau tergantung ya, kalau nama orang kan nggak perlu alif lam ya. Hadza Ahmad, itu baru mubtada khobar itu jelas. Cuman kalau nakirah, isim yang nakirah, maka itu mubtada itu khobar dari isim isyarah yang sebelumnya. Jadi badal mutabik itu jelas bukan ya. Maka antara C dan D nih. Khobar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif muni'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Nah, di sini yang beda at-ta'adzur sama as-siqal. Kira-kira yang mana? Fata di sini dia tidak ada dhammahnya karena ta'adzur atau siqal? Jawabannya karena at-ta'adzur. Kalau as-siqal itu contohnya kayak di isim maksur, bukan? Maksur ya. Yang itu yang belakangnya ya atau waw. Al-qadhi. Ya, kenapa al-qadhi bukan al-qadhi? Yu-nya kenapa nggak dibaca? Yaitu muni amin zuhuriha as-siqal. Kecuali fathah ya. Kalau fathah baru dibaca jelas. Ra'aitul qadhiya. Gitu. Kalau al-qadhi ini maksur atau mankus ya? Ada bisa bantu nggak? Maksur kayaknya. Maksur kayaknya. Kalau mankus bukan. Maksur. Ya. Jadi kalau mankus dia muni amin zuhuriha at-ta'adzur. Kalau maksur atau yang belakangnya ya dan waw, maka dia muni amin zuhuriha as-siqal. Kayak gitu. Biasanya kalau maksur sebelumnya kasroh ya. Maksurun ma qablahu. Al-qadhi. Itu nggak mesti. Contoh dana yadanu. Fi'il tuh kan. Yadanu fi'il mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw muni'a min dhuhuriha as-siqal. Yadanu misalnya. Yadanu. Kalau kita mau baca yadanu itu agak susah tuh, agak berat di mulut, ya kan? Makanya dihilangkan harokatnya karena siqal. Kayak gitu. Jelas ya bedanya at-ta'adzur sama as-siqal. Kalau as-siqal ingat aja hurufnya ya sama wa akhirnya. Ya, biasanya dia muqaddar di atas huruf ya atau wa. Kalau dia berharokat fathah, maka dia nggak siqal lagi. Dia dibaca al-qadhi yadanu ayyadanua gitu kan, fathah. Nah, kalau at-ta'adzur, nah ini nih. Isim mankus biasanya. Isim mankus. Atau fi'il mankus juga bisa. Gitu ya. Karena ta'adzur ya Ana juga kurang paham ya. Yang Ana pahami seperti itu. Mana cara memahamkannya ya cuma dengan huruf aja. Begitu. Baik. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Ana nggak tahu nih kalau nggak ada yang bicara. Kemudian misalul mudhaf, contoh dari mudhaf ini jelas ya. Qalamul ustadzi 'alal maktabi, mudhaf qalam mudhaf. Ustad mudhaf ilaihi 'alal maktabi
ala huruf. Ini isim majrur. Jadi nggak ada. Ustadz bukan mudhof. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Jelas ya, wa'ada di sini fi'il. Dan jelas bukan mudhof. Kecuali kalau ada yang membacanya hadza ma wa'dur rahmani. Itu salah ya. Salah cara bacanya, bukan salah ininya. Di sini wa'ada. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Kemudian asqattu qalama raihana atau raihanin afwan. Raihan. Nah, di sini saya telah menjatuhkan pulpennya Rehan. Nah, qalama raihan. Maka jelas nih di sini dia mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Maka jawabannya Jim ya. Ma hadza illa asatirul awwalin, dia sama kayak Ustaz. Dia mudhaf ilaih. Lanjut, ayin at-ta'bir as-sahih. Oke, pilih takbir yang benar. Maktabu asy-syu'uni at-tullab bima'hadil ulum. Salah benar? Ini salah ya. Syu'un, asy-syu'un at-tullab. Di sini posisi at-tullab jadi apa dia? Kalau dalam i'rab. Naat ke sini juga bukan. Ya kan? Dia atfu bayan juga bukan. Ya, maka kalimat ini udah pasti ngaco. Kemudian maktabun li syu'unit tullabi bima'hadil ulumi. Oke, ini lumayan betul ya. Lumayan betul. Maktabun li syu'un, kantor untuk urusan siswa bima'hadil ulum. Oke, lanjutnya dulu biar bisa lebih ini. Maktabu syu'unit thalabah. Ini maktabu syu'unit thalabah udah sering kita dengar nih. Bisa maktabu syu'unit thalabah atau maktabu syu'unit tullab. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Bil ma'hadil ulumi. Nah, beda ya. Bil ma'hadil ulumi. Biasanya kalau untuk nama sekolah, dia itu pakainya idhofah ya. Bukan naat kayak gini. Pun kalau naat nggak jelas. Kalau naat kan harus mengikuti yang sebelumnya. Ini jelas ya. Ini keliru. Ini bima'hadil ulum udah benar. Bima'hadil ulum benar. Tapi ini salah. Berarti ini jelas salah. Yang terakhir, al-maktabu lisyu'uni tolabah. Ini udah ngaco lagi nih. Lisyu'uni tolabah bima'hadil ulum. Udah makin nggak genah. Maka jawabannya yang paling tepat di antara semua ini yang B ya. Kayak gitu. Maktabun lisyu'uni tulab. Kalaupun ada pilihannya tanpa lam, maka itu yang lebih tepat ya. Maktabu syu'uni tulab bima'hadil ulum. Kenapa Anda bisa bilang lebih tepat? Karena dalam bahasa Arab, yang paling ringkas itu yang paling fasih. Ya, nggak usah mubadzir kata, nggak usah mubadzir huruf. Kayak kalau dalam bahasa Arab gitu. Makin sedikit, makin fasih. Kayak gitu. Itu ya, itu kalau dalam ilmu balaghah gitu. Makin sedikit kata yang kita gunakan, makin fasih. Itu nama ininya apa ya? Al-musawah wal itnab sama al apa sih? Ijaz, itnab, musawah. Nah, ijaz itu yang paling singkat ya, dan itu yang paling enggak, masing-masing punya apa namanya? Masing-masing punya peran ya, punya maksud tersendiri. Tetapi kalau dalam ilmu balaghah, kalamun fasih itu kalam yang paling yang apa ya? Yang difahami oleh yang apa namanya? Pendengar, kemudian bahasanya ringkas dan tartibnya benar. Itu kurang lebih kayak gitu. Maka nawadihal makna jayyidas sabaki wa sahlal lafzi. Itu makna fasohah dalam ilmu balaghah. Selanjutnya, alimtun namlata. Nah, di sini agak membingungkan ya. Alimtun namlata. Nah, di sini yang ditanya itu harokat ta'awunnya. Ta'awunaha, ta'awunuha, atau yang lainnya. Maka yang tepat, alimtu an-namlata ta'awunuha azimun. Di sini dua kalimat yang dijadikan satu ya. Alimtun namlata ta'awunuha azimun. Ta'awunuha, bukan ta'awunaha ya. Bukan ta'awunaha. Alimtun namlata ta'awunuha azim. Karena ini dua kalimat yang dijadikan satu. Kalau ta'awunaha kenapa salah? Alimtun namlata ta'awunaha. Anda nggak bisa jelasin ya, Fon.
Cuman dalam kaidah nahwu dan yang ana cari dan yang sebelumnya diajarkan juga ta'awunuha bukan ta'awunaha. Nanti insya Allah ana coba kasih linknya ya. Afwan, ana nggak bisa menjelaskannya kenapa. Khawatirnya menyesatkan nanti. Afwan. Ya, tapi ini yang jelas jawabannya ta'awunuha. Jawabannya dal. Ta'awunuha azim. Jadi kalau antum nemu kalimat yang semisal ini, maka harokat ta'awun ini ta'awunuha ya. Alim tunnam lata ta'awunuha azim. Gitu. Jadi dia bukan atof, bukan tabi juga untuk yang sebelumnya gitu. Karena ini dua kalimat yang dijadikan satu. Kalau misalnya dipisah kalimatnya ta'awunun namlati azimun gitu. Ya mungkin ya pembahasan simpelnya gitu ya. Alim tun namlata ta'awunuha azim. Kalau dipisah ta'awunun namlati azimun gitu. Ya karena digabung maka dia pakai domir. Wallahu a'lam. Selanjutnya, minal af'alil lati tamsibu maf'ulain asluhuma mubtada wa khabar. Ya, fi'il yang memansubkan dua objek ya, yang memfathahkan dua objek, yang mana kedua objek ini asalnya dia itu mubtada sama khobar, kecuali ya. Pertama, khola, alima, hasiba, albasa. Jawaban yang mana? Oke, kita cek satu-satu. Khola yakhulu artinya apa? Khola yakhulu artinya hasiba yahsabu, artinya mengira. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia, biar gampang ya, kita artikan ke Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia, Muhammad pintar. Kalau kita tambahkan mengira, saya kira Muhammad itu pintar. Kira-kira itu dia memansubkan mubtada khobar atau bukan? Jelas ya, dia memansubkan mubtada khobar ya. Aku kira Muhammad itu pintar. Asal katanya Muhammad pintar. Nah, Muhammad pintar, Muhammadun zakiyun. Itu kan udah mubtada dan khobar. Kemudian kita tambahkan khola atau hasibah sebelumnya, maka jadinya mubtada khobar ini menjadi maf'ul awal dan sama jadi maf'ul tsani. Akhulu Muhammadan zakiyan. Saya kira Muhammad pintar. Atau ahsibu ahsabu Muhammadan zakiyan. Saya kira Muhammad pintar gitu. Maka khala ya sama hasiba dia memansubkan mubtada dan khobar ya. Oke, berarti jawabannya bukan A dan C. Alima. Alima mengetahui. Dia memansubkan dua maf'ul. Alima ya'lamu. Pun kalau misalnya ini allama, maka dia memansubkan bukan dua maf'ul ya. Afwan. Alima ya'lamu. Alim tu. Sebentar. Ini kalau ini albasa itu memakaikan pakaian. Albas tuhu libasan. Ini kalau dilihat jawabannya yang paling tepat albasa. Cuman kalau alima ini termasuk ke dalam khola wa akhwatuha ya. Alima termasuk yang memansubkan maf'ulain. Cuman contohnya alim tu Muhammadan zakiyan. Alim tu anna Muhammadan zakiyan. Gimana ya? Tapi alima ini masuknya ke dalam khola wa akhwatuha. Wallahu alam. Tapi menurut antum gimana? Alima atau albasa? Kalau ini alima masih mubham ya, ana afwan. Jadi ragu malah. Tadi kayaknya udah yakin tapi sekarang kayak ragu. Alima itu masuk ke dalam khola wa hasiba. Ya, maka udah kita ambil yang paling ini albasa ya. Kalau alima nanti Anda coba cari lagi dan jawabannya albasa tuh. Ya, alima nanti insya Allah kesempatan di grup lah Anda jelaskan gimana. Anda tiba-tiba lupa nih. Afwan. Ya, albasa misalnya albastuhu libasan. Kalau misalnya kita pisah albasa dari huwa dan libas, berarti kan huwa libasun. Enggak nyambung ya. Albastuhu libasan. Muhammad libasun. Kan enggak nyambung ya. Muhammad adalah pakaian gitu. Muhammad adalah pakaian. Kayaknya Muhammad adalah pakaian juga enggak ini walaupun dia jumlah mufidah tapi enggak masuk maknanya. Albastuhu libasan. Maka yang lebih tepat di sini albasa ya. Kayak gitu. Kalau alima nanti insya Allah Ana lupa juga nih udah 3 tahun.
Oke, kita skip aja dulu. Nanti insya Allah dijelasin. Selanjutnya, ainal hal, di mana hal? Ashal fata fi sa'atin minal ma. Seorang pemuda hidup dalam keadaan, ya kalau dalam artinya kan gitu, dalam keadaan kaya, luas hartanya, banyak hartanya. Selanjutnya, qassa Ahmadu qissatan musalliyatan. Ini nggak ada hal sama sekali ya. Safarul ustadzu wa ailatuhu. Safarul ustadzu wa ailatuhu. Dia seorang ustadz pergi dengan keluarganya. Bukannya ini wawunya bukan wawul hal, atau dia bukan menjelaskan tentang keadaan ya. Tapi dia ini bersama, dia safar bersama. Atau ini ja'a ikhwatun fawqa ru'usihim qalansuwa. Ya di sini masuknya sifat ya. Sifat fawqa ru'usihim qalansuwa ini sifat buat ikhwah. Itu jadi ikhwah ini yang memakai peci itu. Datang orang-orang yang memakai peci. Nah kan kalau diartikan juga gitu. Itu. Maka yang lebih tepat adalah yang pertama. Fi sa'atin minal ma. Dalam keadaan. Inna ashabal jannati al-yawm apa? Fi syughulin fakihun. Di surat Yasin tuh. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Nah, di situ hal ya. Penduduk surga saat ini sedang sibuk gitu. Sedang sibuk dan dia tertawa-tawa gitu. Dalam keadaan bahagia. Maka yang tepat ini fi sa'atin minal mal. Ini ya hal. Kalau yang ini lebih ke sifat untuk ikhwah. Selanjutnya ikhtar makana ala jam'il qillah. Nah, jam'ul qillah itu bentuknya ada 4. Ada 4. Tergabung dalam kalimat ini. Fityatun ma'ahum aslihatun fauqa astuhil abyati. Fauqa astuhil abyati. Berarti ada 4 wazannya. Fityatun, fi'latun. Ya, fi'latun. Fauqa ma'ahum aslihatun. Aslihatun berarti af'ilatun. Ala wazni af'ilatun. Fauqa astuhi af'uli berarti af'ul sama abyad al-af'am. Itu 4 wazan jam'ul qillah. Fityatun ma'ahum aslihatun fauqa astuhil abyati. Jadi ada 4. Fityatun, aslihatun, astuhun sama abyad. Jadi wazannya fi'latun, af'ilatun, af'ulun, sama satu lagi af'alun. Maka diantara ini jawaban ini yang mana yang salah satu dari yang Anda sebutkan tadi ada 4. Bihar bukan. As'ilatun. Nah, ini jelas ya as'ilatun ya. Karena ada wazannya af'ilatun, maka dia masuk di jamak qillah. Suyuf makatib. Berarti selain 4 itu jamak kasroh ya. Bedanya jamak kasroh sama jam'ul qillah apa? Nah, jam'ul qillah itu biasanya digunakan ya kalau kita ingin berbicara dengan bahasa fasih ya, kita akan menyesuaikan ininya apa namanya? Jumlahnya. Jadi kalau antara 3 sampai 10 itu jam'ul qillah. Lebih dari 10 itu jam'ul kasroh. Itu salah satu pendapat ulama lughah ya. Dan insya Allah yang kuat itu. Jam'ul qillahnya itu. Jadi baitun itu rumah. Dia punya jam'ul qillah sama jam'u kasroh. Jam'ul qillahnya abyad. Tapi itu jarang digunakan ya, jarang digunakan. Jamak kasrohnya buyut. Kayak gitu. Nah, makanya makin ke sini bahasa makin dipersimpel, dipermudah. Kayak tadi i'rab yang aslinya bisa detail, masing-masing bisa dipretelin, tapi ngambil yang simple. Lihat akhirnya aja, lihat ininya, lihat itunya. Kayak gitu. Sama ini juga jamak yang aslinya dibedain jam'ul qillah sama jam'ul kasroh, tapi dalam wakenya kita sehari-hari berbicara ya yang penting jamak gitu. Kayak gitu. Wallahu alam. Itu ya jam'ul qillah. Fityatun ma'ahum aslihatun fauqa astuhil abyati. Baik. Nah, ini dari qawaid lughawiyah. Kurang lebih kayak gitu ya. Tentang nahwu, tentang shorof. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain enggak tentang qawaid lughawiyah?
Baik. Kalau nggak ada, kita langsung singkat aja nih. Adab wal balaghah. Adab dan balaghah. Adab itu beda dengan balaghah ya. Kalau adab itu biasanya tentang histori, apa ya? Syair, tentang nasr, ya. Syair ya syair dalam bahasa Indonesia yang biasa apa ya orang Arab lantunkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya semacam puisi gitu. Sebaliknya kalau nasr itu kalimat-kalimat yang diungkapkan dengan tujuan tertentu gitu. Contoh kayak ada ar-ritha, kemudian ada al-ghazal. Ar-ritha itu niyahah ya. Ritha itu untuk mengungkapkan zikru mahasinil mayyit, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayyit. Kalau ghazal biasanya untuk pacaran nih, tapi pacarannya yang halal. Ya, suami ke istri, istri ke suami gitu, ghazal. Contohnya kayak makana apa ya? Wa mal astagfirullahaladzim lupa nah kalimatnya. Lupa. Apa? Kemudian ada selain ghazal, ada risa, kemudian ada khutbah. Nah, itu khutbah termasuk nasr. Jadi ada khutbah di zaman jahiliyah gimana? Ada khutbah ya dalam Islam akhirnya ada khutbah kan, ya seperti pidato kayak gitu. Tapi kalau di zaman jahiliyah biasanya digunakan untuk ngompor-ngomporin perang dan semisalnya. Jadi ada syair, ada nasr. Itu adab. Kemudian untuk apa? Adab itu menjelaskan tentang apa ya? Sejarah lah. Dulu ada jadi adab itu dibagi ada berapa waktu, ada asrul jahili, ada asrul sadril Islam, ada asrul Abbasi, ada Umawi, ada asrul hadis, ada asrul bla bla bla, asrul muluk dan yang lainnya. Itu lebih ngebahas itu ya. Jadi itu memang harus dihafalkan ya. Gitu. Itu harus dihafalkan dan ya harus banyak-banyak searching siapa yang terkenal di zaman jahiliyah, siapa yang terkenal dalam Islam, siapa yang terkenal di zaman Abbasi, di zaman Umawi gitu. Dan syair-syairnya apa aja yang terkenal, ciri khasnya Asrul Jahiliyah apa, ciri khasnya Asrul Sordil Islam apa, ciri khasnya Abbasi apa gitu. Itu semua diadab dan harus dibaca ya. Nanti bisa antum cari masing-masing. Sekarang kita masuk ke contohnya. Pertanyaannya, alama yutlaqu syairu alladhi 'asha fi asrain. Penyair yang dia hidup di dua zaman, ya. Contoh asrul jahili sama asrul sadril Islam misalnya. Atau asrul sadril Islam sama asrul Umawi misalnya. Atau asrul Umawi sama Abbasi dan seterusnya gitu. Orang yang hidup di dua zaman seperti ini disebut apa? Dzul asrain, sahibul asrain, al-mukhadram atau sahibul atlal. Jawabannya al-mukhadram. Ya, ini istilah untuk penyair yang hidup di dua zaman. Namanya al-mukhadram. Oke, sahibul asrain enggak, ini ngarang aja ya. Ngarang. Dzul asrain juga ngarang. Sahibul atlal juga begitu. Ya, al-mukhadram jawabannya. Tapi kemudian min syu'ara'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi juga ada penyair ya. Dan yang terkenal di zaman Nabi atau di zaman Islam adalah jawabannya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Umar bukan. Abu Musa al-Asy'ari juga bukan. Zuhair bin Abi Sulma juga bukan ya. Kayak gitu. Jadi yang ini adalah Hasan bin Sabit. Lanjut, min aghradi syi'ri ar-ritha. Nah, yang Anda sebutkan tadi. Ar-ritha apa ar-ritha? Tadi Anda ritha dibilang apa namanya? Zikru mahasinil mayyit, menyebutkan kebaikan-kebaikan gitu kayak meratap gitu. Kayak dia memberikan syair tujuannya untuk menyebutkan kebaikan si mayit. Karena kalau ditanya contoh-contohnya, afwan, Anda nggak hafal. Ini juga Anda baru murojaah ya. Saya baru murojaah, baru kenal gini lagi nih, baru baca yang kayak gini lagi. Arisa, zikru mahasinil mayyit. Kalau untuk mencela bukan. Al-madhu 'alal mar'ah. Nah, ini kalau al-madhu 'alal mar'ah, dia masuknya ke ghazal ya. Dia kayak ngegombal bahasa Indonesia gitu. Bahasa kitanya gitu, ngegombal. Ya, al-ghazal.
Kalau ini at-tahmisu 'alal qital, nah ini bisa nih khutbah. Tahmis 'alal qital. Gitu. Atau bahasanya apa ya? Ana lupa. Nah, ini yang tepat zikru mahasinil mayyit. Selanjutnya, mayali laisa min anwa' syi'r, yang bukan termasuk dari macam-macam syair. Syair ini macamnya ada 4 ya. Yang pertama ada masrahi. Masrahi itu kayak pentas panggung. Gitu ya, kayak pentas-pentas yang biasa kita lihat gitu. Jadi ada kayak apa sih kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ada orang-orang masing-masing punya dialognya, kemudian latarnya ini. Kemudian berubah lagi latarnya, datang lagi, terus kejadiannya kayak gini. Menjelaskan kejadian lah kayak gitu. Kayak pentas, apa ya namanya ya, kalau acara kayak gitu tuh. Yang namanya juga masrohi, ya. Masrohiyah, ada itu asli masrohiyah nggak? Masrohiyah itu acara yang kayak pentas peran gitu. Dia yang acting gitu, Ana lupa istilahnya. Ya, intinya itu masrohiyah. Kemudian ada malhami. Malhami itu legenda. Legenda atau cerita-cerita heroik. Ya. Bisa dari perang, bisa karena dia apa ya? Berjasa akan sesuatu gitu. Itu namanya malhami. Kisah-kisah heroik atau legenda kalau bahasa Indonesianya. Yaitu malhami. Kemudian ada al-qasosi. Al-qasosi ya seorang menyampaikan kisah dari awal sampai akhir secara singkat. Itu syair qasosi. Jadi menceritakan sesuatu dari awal hingga akhirnya. Qasosi. Kemudian tadi ada masrohi, malhami, qasosi, sama al-ghina'i di sini ada. Al-ghina'i. Ya biasanya ini pembacaan syair atau lebih tepat kenyanyian lah. Nyanyian yang puitis. Itu dalam orang-orang jahiliyah ya, yang dikenal dalam ya di zaman dulu ya. Maka di sini yang bukan termasuk dari anwa syair, malhami ada, qasosi ada, al-ghina'i ada. Yang enggak ada al-maqami. Ini maqami bukan. Ini ngarang ya. Satu lagi ada 4 tadi ya, malhami, qasosi, ghina'i sama masrohi. Ingat-ingat. Kemudian satu lagi, wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awail. Ma gharadu hadzal bait. Ini artinya dulu. Artinya kita harus paham ya sebelum menentukan tujuannya. Wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu, walaupun saya ini termasuk orang yang belakangan. Maksudnya orang yang zaman sekarang dibandingkan orang-orang tua, artinya walaupun aku masih kecil, la'atin bimalam tastati'ul awail, maka saya pasti bisa mengerjakan apa yang belum pernah mereka kerjakan. Nah, kira-kira kalau dari kalimat itu maknanya apa? Fakhr. Fakhr itu bukan sombong ya, artinya dia menyebutkan kebanggaan diri lah. Kayak gitu. Kemudian hikmah. Hikmah ya hikmah. Kemudian ar-riya was sum'ah. Ini riya atau sum'ah? Kayaknya bukan ya, dia nggak sedang menyombongkan diri, tapi dia sedang membanggakan dirinya, al-madah, atau memuji dirinya. Dia sedang memujinya atau gimana nih? Enggak ya, dia sedang membanggakan dirinya. Artinya dia berusaha untuk berusaha untuk lebih baik daripada orang yang sebelumnya. Maka ini adalah suatu kebanggaan ya. Kayak gitu. Dan di sini nggak ada unsur-unsur pujian di sini. La'atin bimalam tastati'ul awail. Jadi nanti kalau kalian pengen menentukan sesuatu ya, tujuan dari bait ini, dari bait itu, maka pastikan mengetahui artinya dulu. Kayak gitu. Lanjutnya, min ashari al-khutaba'i fil asr al-umawi. Nah, ini yang Anda sebutkan tadi. Harus dihafalkan asr Umawi yang terkenal siapa, Asrul Abbasi siapa. Ini Anda nggak bisa menyebutkan satu persatu ya. Bisa antum search nanti. Al-masyhuruna fi asril Umawi atau fil asril Abbasi atau fi asri apapun lah. Karena zaman adab itu ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama asrul jahili. Yang terkenal itu ada Imru'ul Qais. Ya ada Imru'ul Qais. Kalau nggak salah sama Zuhair bin Abi Sulma tadi. Kalau nggak salah. Ya. Kemudian di Sodril Islam ada Hasan bin Thabit. Kemudian fi asril Umawi ada Al Hasan Al Basri. Ya di sini ada nih Al Ahnaf bin Qais,
Ada Ziyad bin Abihi. Ini Ziyad bin Abihi ada namanya Ziyad bin apa gitu, lupa. Terus ada satu lagi Asrul Abbasi sama Asrul Hadis, dan itu masing-masing punya apa ya? Punya penyair yang terkenal di zaman tersebut, di masing-masing zaman. Jadi harus dihafalkan. Nah, di sini yang bukan termasuk Asrul Umawi adalah An-Nabighah Al-Ja'di. Al-Ju'adi atau Al-Ja'di, ana lupa. Ya. Jawabannya An-Nabighah Al-Ja'di, Al-Ju'adi. Ya, ini harus kalian hafalkan. Jujur Anda juga agak sulit untuk ngafalin itu ya. Jadi nanti bisa kalian coba cari di internet. Kemudian, fi ayyi asrin izdahara asy-syi'ru wa izdada ta'thiruhu fihi. Di zaman apa syair itu makin perkembangannya paling pesat. Perkembangannya paling pesat dan pengaruhnya paling besar. Yaitu pada zaman Abbasi. Ya, di zaman Abbasi pengaruh syair itu lebih besar karena pemuka khulafa zaman Abbasi ya, mereka dekat dengan syair, dengan penyair. Makanya di zaman itu syair berkembang pesat karena para penyair dekat dengan khulafa saat itu, yang memimpin umat saat itu, ya, di zaman Abbasiyah. Selanjutnya min khasa'is syairil jahili, ya. Nah, ini juga nih keistimewaan atau kekhususan syair jahili di zaman jahiliyah. Wuduhul ma'ani, ada mutakalluf, al-i'tidal fi ada'il ma'na kullun sahih. Jawabannya semuanya benar. Karena di zaman jahiliyah nggak ada takalluf, mereka apa adanya, kayak gitu. Dan tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangi, semuanya apa adanya. Itu di zaman jahiliyah. Ya, wallahu a'lam. Jadi jawabannya kullun sahih. Itu kalau yang seputar adab bisa antum sambil cari di ini ya, di internet nanti. Nah, ini kaitan-kaitan yang berkaitan dengan adab bisa kalian bersandar dengan soal-soal yang ada di sini. Apa aja yang perlu dicari dari adab dan seterusnya. Kemudian qaulun yuradu bihi targhibu fil khairi wal ibtiad anisyar. Ini takrif apa nih? Perkataan yang ditujukan untuk memotivasi seorang untuk berbuat baik dan menjauhkan dari yang buruk. Hikam atau wasaya atau wasiat, ini hikmah ya, atau wasiat, atau ini cerita, atau amsal. Maka ini jawabannya hikmah ya. Wasiat. Ini jawabannya wasiat. Biasanya orang yang ingin mati, yang ingin meninggal, pasti sebelum dia meninggal, dia akan mengirimkan wasiat. Dan wasiat itu pasti meminta orang lain atau anaknya atau keluarganya itu untuk berbuat yang baik dan meninggalkan keburukan. Biasanya seperti itu wasiat. Ada sama juga kayak khotib gitu. Khotib di atas mimbar. Banyakan juga mereka berwasiat gitu. Berwasiat, ittaqullaha wajtanibu apalah gitu. Intinya jauhi munkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar misalnya. Kayak gitu. Itu wasiat ya. Kalau hikmah bukan. Hikmah itu biasanya diambil dari sebuah kejadian, kemudian ada seorang yang berkata, dan perkataan itu mengandung hikmah dari atau pelajaran dari kejadian tersebut. Kalau di sini nggak ada hubungannya. Ini kan memotivasi orang berbuat baik. Kisah juga bukan, amsal juga bukan. Selanjutnya, likulli syai'in idza matamma nuqsanu fala yugharru bi tibil 'aishi insanu. Ma gharadu hadzal bait. Nah, ini kita harus tahu artinya. Likulli syai'in idza matamma nuqsan. Sesuatu itu pasti ada kekurangannya. Segala sesuatu pasti memiliki kekurangan. Maka hendaknya manusia tidak tertipu dengan kehidupannya yang baik. Maksudnya kehidupan yang baik, misalnya dia lagi tenang-tenang aja nih, hidupnya lagi langgeng aja. Maka dia jangan tertipu, jangan sampai lengah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, tujuan bait ini untuk apa? Ikhbar, hanya yang memberi kabar, al-fakhru, membanggakan diri atau kebanggaan, hikmah atau al-asa. Ini asa artinya keputusasaan. Ya, ini yang menjadi jawaban adalah hikmah ya. Hikmah. Di sini hikmahnya apa? Karena di sini ada kata-kata untuk jangan sampai seseorang itu tertipu dengan kebaikan dunia. Jadi dia yang berkata ini dia khawatir
karena dia biasa saja, dia merasa aman lah karena hidupnya sudah baik, maka dia jangan tertipu, jangan sampai tertipu. Artinya orang yang berbicara mungkin ingin mewasiatkan jangan sampai lengah. Kayak gitu kurang lebih. Ya, karena ada kejadian sebelumnya yang tidak ingin hal ini terjadi ya oleh orang yang dia beri hikmah tersebut. Gitu ya. Wallahu a'lam kurang lebih. Nah, ini jawabannya hikmah. Kemudian qala Abu Bakr radhiyallahu anhu liman sa'alahu. Nah, ini perkataannya hadin yahdinit thariq. Ada seseorang yang bertanya kepada Abu Bakar saat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya kan? Saat itu kan siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad itu kan bakal dapat imbalan dari apa namanya? Dari orang-orang musyrik gitu. Maka karena orang ini nggak tahu Nabi Muhammad yang mana, ini siapa gitu. Akhirnya dia nanya sama Abu Bakar ini siapa gitu. Nah, Abu Bakar ngeles dengan perkataan hadin yahdin thariq. Seorang petunjuk seorang yang memberikan petunjuk jalan. Artinya kayak tour guide lah. Hadzal qaul misalu ala. Nah, ini contoh apa nih? Kalau perkataan seperti ini hadin yahdin thariq. Muqabalah bukan. Husnul ta'lil bukan. Husnul ta'lil maksudnya memberi alasan yang baik ya. Kalau muqabalah itu misalnya al jannati wan nar gitu. Habis menyebutkan kebaikan, menyebutkan keburukan gitu. Misalnya kayak contoh as-sidqa fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Nah, itu namanya muqabalah. Ya kan? Membenturkan antara kebaikan dan keburukan. Kejujuran dan kebohongan gitu. Nah, itu namanya muqabalah. Kalau al-irsad ini apa ya? Lupa nah, Afwan, ini bukan irsad, tapi ini jawabannya tauriyah. Tauriyah itu lafdzun lahu maknayan. Sebuah lafadz yang dia itu punya dua makna. Makna yang jauh dan makna yang dekat. Nah, itu namanya tauriyah. Makna yang dekat ini yang bukan diminta ya, tapi yang diinginkan oleh yang berkata adalah makna yang jauh. Maka kalau misalnya ini sekilas maknanya hadin yahdini thariq, seseorang yang menunjuki aku jalan, gitu kan? Itu makna yang paling dekat. Sehingga si penanya percaya aja, oh iya, hanya tour guide, gitu. Hanya yang menunjuki jalan ketika ingin pindah ke Madinah gitu. Ternyata ini yang diinginkan Abu Bakar bukan itu. Yang diinginkan Abu Bakar adalah hadin yahdini thariq. Seseorang yang memberikan aku petunjuk jalan yang lurus gitu. Ya itu Nabi Muhammad pasti dia al-hadi gitu kan. Gitu. Mafhum ya, ini namanya tauriyah. Tauriyah lafzun atau kalim atau jumlah laha maknayan. Dia punya dua makna yang jauh dan makna yang dekat. Tetapi yang diinginkan dari kalimat tersebut adalah makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Bukan berbohong ini ya, bukan berbohong. Begitu. Lanjut. Min amsilati al-jinas tam. Jinas tam. Jinas, antum tahu jinas tam? Jinas itu ada dua. Jinas tam, ada jinas goiru tam. Jinas tam adalah kalimat yang dimana dalam kalimat itu ada dua perkata, pokoknya antara satu dan yang dua ini katanya itu sama, huruf-hurufnya sama, harokatnya sama, bentuknya sama, gitu. Pokoknya semuanya serba sama. Ya, adapun goiru tam, maka ada salah satu dari yang Anda sebutkan tadi hilang. Artinya bisa jadi harokatnya berbeda, atau bisa jadi ada huruf yang berbeda, bisa jadi ada urutan katanya yang berbeda, gitu. Ya, itu jinas goiru tam. Maka di sini sekarang wailun likulli humazatin lumazah. Nah, humazatin lumazah. Humazatin sama lumazah. Di sini tam atau bukan? Jelas ini bukan tam. Ini nakis atau goiru tam. Karena di sini lam sama ha beda. Ya, ada satu yang berbeda maka goiru tam. Kemudian walaqad arsalna fihim mundzirin fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin. Di sini mundzirin, di sini munzarin. Beda harokat ya, di sini munzi, di sini munza. Maka ini bukan tam. Kemudian Allahumma astur aurati wa amin rawati. Auratina, astur auratina wa amin rawatina. Nah, di sini beda nih. Au sama raw. Aur di sini raw.
ya, huruf-hurufnya urutannya beda. Di sini a, wa, ro, di sini ro, wa, a, beda. Maka di sini bukan tam. Jadi di sini jinas ghairu tam. Di sini hurufnya beda, di sini harokatnya beda, di sini urutan hurufnya beda. Maka di sini yang benar yang terakhir, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin. Di sini harokat terakhir enggak dianggap ya, harokat terakhir enggak dianggap ya. Harokat terakhir enggak dianggap. Kalau dianggap juga maka enggak ada yang tam nanti, susah. Ya. Kayak gitu. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Sa'atun ini sa'atu sa'atin. Sama-sama ya, urutannya sama, harokatnya sama gitu. Kayak gitu. Itu namanya jinas tam. Berarti yang jawabannya yang benar adalah dal. Ingat harokat terakhir tidak perlu dianggap. Selanjutnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayat tadullu 'ala misal. Di sini ayatnya contoh apa nih? Tibaq, al-laf wan nashru, al-jinas atau al-muqabalah. Al-muqabalah tadi kita bilang ya sesuatu dikaitkan dengan yang lawannya ya, maka bukan. Jinas juga bukan. Di sini nggak ada huruf yang sama. Nggak ada ada kalimat yang sama, nggak ada kata yang sama. Nggak ada ya. Kalau atibak itu apa ya? Lupa. Astagfirullahaladzim. Dan al-lafu wan nashru, dan di sini jawabannya yang al-lafu wan nashru ya. Jawabannya al-lafu wan nashru. Maksudnya al-lafu wan nashru maksudnya apa? Maksudnya adalah gini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi ada satu kata yang dia itu umum ya. Ada satu kata yang dia itu umum dan sebelumnya ada beberapa dan dia itu kembali ke gimana ya cara ngejelasin ya? Ada satu kata yang dia mujmal, umum, dan dia mengacu kepada salah satu yang ada sebelumnya gitu. Nah, contoh di sini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, maksudnya walladzina ma'ahu di sini sahabat kan? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nah, para sahabat itu sangat keras dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Nah, di sini ruhama di sini nggak jelas nih. Dia bisa kembali ke kufar dan dia juga bisa kembali ke sahabat. Nah, itu maksudnya. Jadi kalimat ruhama ini atau kata ruhama ubainahum ini bisa kembali ke kufar dan juga bisa kembali ke walladzina ma'ahu atau para sahabat. Nah, jadi gimana caranya kita tahu? Nah, kita tahunya dengan akal kita. Kira-kira masuknya kemana? Masuknya ke kufar atau ke walladzina ma'ahu. Nah, ini namanya al-laf wan nashru. Afwan ya kalau penjelasan Anda kayak gini, Anda juga agak bingung menyusun kata-katanya. Gitu, ini al-laf wan nashru. Itu. Jadi ada satu kata yang dia itu maknanya masih umum, kemudian dia mengacu bisa ke semuanya, bisa kemanapun. Dan gimana cara kita tahu ini mengacu kepada hal ini? Gitu. Kepada salah satunya ya dengan cara pakai akal gitu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan para sahabat yang bersama dengannya itu keras ya terhadap orang kafir dan mereka saling menyayangi. Nah, saling menyayangi ini antara sahabat dengan sahabat atau orang kafir dengan orang kafir. Nah, kan gitu. Nah, akal kita pasti berbicara, oh ini yang saling menyayangi adalah orang-orang muslim atau para sahabat yang bersama Nabi. Gitu. Ya, ini namanya al-laf wa nashru. Afwan, ana agak kurang menjelaskannya. Gitu ya. Kalau atibak ana lupa. Afwan. Ada yang bisa ngejelasin atibak? Baik, sekarang jam berapa, Ustaz? Oh, Masya Allah, udah jam 2. 2:12. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Afwan. Sampai selesai aja nggak apa-apa. Oh, labas ya, Ustaz? Ya. Dan insya-Allah. Baik, lanjut. Kita agak cepat ya mungkin ya. Min adrubi at-tashbih. Ma hudhifa minhu wajhu syabah. Nah, tashbih di dalam ilmu balaghah itu ada 5. Ada 5. Ada tashbih mursal, ada tashbih muakkad, ada tashbih baligh. Ada 5. Kalau tashbih yang pertama tadi tashbih mursal, artinya dia dipisahkan oleh adatut tashbih atau madzukirat fihi adatut tashbih. Ya, yang disebutkan adatut tashbih seperti kaf, mislu, kayak gitu. Kemudian ada lagi tashbih muakkad.
Tasbih muakkad ini yang dihapus darinya ada tu tasbih. Ma hudzifat minhu ada tu tasbih. Ya, jadi alat untuk untuk menyerupakan atau mempermisalkan satu tasbihnya dihapuskan. Kaf misalnya dihapuskan. Kalau contoh mursal tadi, Muhammadun kal qamari. Nah, itu ada ka-nya, maka itu mursal. Kalau yang muakkad, Muhammadun qamarun, langsung. Muhammadun qamarun. Muhammad seperti bulan. Nah, ini namanya muakkad, yang dihapus kafnya itu. Ada tu tasbihnya dihapus. Itu muakkad. Kemudian mujmal. Mujmal itu yang tidak disebutkan wajah syabahnya. Ya, artinya persamaannya itu nggak disebutkan. Kalau mufassal yang persamaannya disebutkan. Ya, yang mufassal yang persamaannya disebutkan, yang wajah syabahnya disebutkan. Contoh mujmal, ya Muhammad kal qamari, itu mujmal. Muhammad itu seperti bulan. Ya, bisa wajahnya bulat seperti bulan atau bisa indah seperti bulan misalnya, gitu. Ya, wajah syabahnya dihapus. Artinya jadi maknanya masih umum. Persamaannya masih umum. Kalau mufassal persamaannya dijelaskan. Muhammad kal qamari fi jamalihi misalnya. Nah, itu baru ada fi jamalihinya, itu wajah syabahnya. Maka itu namanya mufassal yang dijelaskan, ya. Kalau satu lagi tasbih balik, maka tasbih balik ini yang tidak ada tu tasbih dan tidak ada wajah syabahnya. Kayak gitu. Tidak ada tu tasbih, tidak ada wajah syabahnya. Langsung aja Muhammadun qamarun. Langsung. Muhammad itu seperti bulan. Udah. Nggak ada tu tasbihnya, nggak ada wajah syabahnya. Nah, di sini jadi mana nih? Ma hudhifa minhu wajhu syabah, yang dihapuskan wajah syabahnya. Maka kalau dihapuskan wajah syabahnya, maka dia adalah mujmal. Kalau mufassal yang disebutkan. Gitu ya. Baik. Ini udah masuk balaghah nih insyaallah. Qala Hajjaj bin Yusuf, inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Nah, ini contoh apa nih? Isti'arah makniyah, isti'arah tasrihiyah, tasbih muakkad, tasbih mujmal. Ini bukan tasbih jamal ya, tasbih mujmal. C dan D udah pasti salah, ini bukan tasbih ya. Karena kalau tasbih itu dia punya dua rukun. Rukunnya musyabbah dan musyabbah bihinya harus ada. Ya. Itu tasbih. Nah, kalau isti'arah, bagaimana yang udah antum pelajari dengan Ustaz yang sebelumnya? Nah, lupa namanya apa. Nah, itu ma hudhifa minhu ahadu torfain, ya. Musyabbah bihinya yang dihapus atau musyabbahnya yang dihapus. Kayak gitu, ya. Itu namanya isti'arah. Dan isti'arah juga kebagi dua, isti'arah tasrihiyah sama isti'arah makniyah. Jadi, oke, anak kembali, tasbih itu yang musyabbah dan musyabbah bihinya harus diadakan, harus ada. Itu namanya baru tasbih. Memisalkan A dengan B. A dan B harus sama dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Sedangkan isti'arah yang dihapus salah satunya. Ya, musyabbah bihinya dihapus atau musyabbahnya dihapus. Namanya isti'arah. Nah, sekarang isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang mana musyabbah bihinya ada. Ya, yang ada musyabbah bihinya. Langsung dijelaskan yang yang dipermisalkan. Contohnya, yaktubul asadu alal minbar. Asad, musyabbah bihinya. Langsung disebutkan di kalimat. Musyabbah bihinya mana? Musyabbahnya mana? Nggak ada. Nah, ini namanya isti'arah tasrihiyah. Langsung disebutkan musyabbah bihinya. Sebaliknya, isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah ini yang disebutkan musyabbahnya, tanpa disebutkan musyabbah bihinya. Tetapi rumizalahu bi syai'in min lawazimihi. Musyabbah bihinya ini, sesuatu yang dimisalkan dengannya ini, ya, ada lawazimnya, ada ciri-cirinya di dalam kalimat. Ya, ada ciri-cirinya di dalam kalimat yang menjelaskan atau yang mengarahkan atau yang mengacu kepada musyabbah bihi tersebut. Walaupun musyabbah bihinya tidak disebutkan. Contohnya ini la ara ru'usan. Sungguh aku melihat kepala-kepala. Kepala-kepala yang apa? Qad aina'at, yang telah matang. Nah, sekarang yang telah matang. Wahana qitafuha, dan sudah saatnya
untuk mencabutnya. Artinya yang sudah saatnya untuk dipetik gitu. Buahnya kalau udah matang kan harus sudah siap dipetik kan. Wa inilah sahibuha. Dan akulah yang akan memetik buah-buah tersebut. Nah, di sini qad aina'at wa hana qitafuha. Ini ciri-ciri dari buah kan. Kalau udah matang dipetik. Itu ciri-ciri buah. Nah, di sini berarti permisalan kepala dengan buah. Ya, maksudnya ya Hajjaj ini dia berkata dia sudah melihat di depannya itu orang-orang yang siap dia bunuh gitu. Ya, dia dengan mengucapkan inilah arusan, saya melihat kepala. Benar dia ngelihat kepala, itu musyabahnya. Qad aina'at. Ya, tapi kepalanya matang. Masa kepala matang? Enggak kan ya? Pasti ini sifat untuk sesuatu yang lain. Ya, gitu maksudnya. Dan ini sifat untuk buah yang mana si Hajjaj ini dia ingin menyerupakan kepala-kepala ini dengan buah yang ingin dia penggal. Gitu. Jelas ya? Itu makniyah. Tasrihiyah yang dihapus musyabbahnya. Musyabbah bihinya disebutkan yaktubul asadu alal minbar. Langsung. Kayak gitu. Kalau isti'arah makniyah, musyabbahnya yang dihapus. Musyabbah bihinya dihapus, tetapi ada sifat-sifat atau ciri-ciri yang mengacu kepada musyabbah bihi yang dihapus itu. Gitu. Kalau bahasa balaghahnya mahudzifa minhu mahudzifa minhu al-musyabbah bihi walakin rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi. Kayak gitu. Ya, ini jadi jawabannya adalah isti'arah makniyah. Oke, makniyah. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala ala lisan Nuh. Allah berkata, ya. Ini perkataannya Nabi Nuh, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Hadil ayat ini contoh majas mursal. Nah, majas mursal alaqahnya apa nih? Juz'iyah, mahalliyah, i'tibaru makana atau i'tibaru mayakun. Jawabannya adalah, oke, kita bahas dulu satu-satu. Alaqah majas. Ada dalam balaghah itu al-majaz wal haqiqah. Al-majaz wal haqiqah. Kalau haqiqah itu mayasihu ayyuqala liqa'ilihi annahu shadiqun am kadhib. Itu haqiqah. Haqiqah itu pokoknya berita atau kalimat atau kata, pokoknya perkataan yang mengandung benar atau salah. Yang bisa dikatakan orangnya itu jujur atau bohong. Gitu. Contoh haqiqah. Ya Muhammad dzakiyun. Ya udah, haqiqah Muhammad benar-benar pintar. Atau dia bohong, enggak, Muhammad bodoh. Gitu. Itu namanya haqiqah. Intinya sesuatu yang suatu perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya haqiqah. Hakikat ya, jelas. Nah, kalau majas itu yang tidak bisa dikatakan ini bohong, ini jujur. Ini benar, ini salah. Enggak. Itu namanya majas. Nah, ini namanya majas mursal. Majas mursal ini kalimatun ustu'milat fi ghairi ma wudi'alahu fi ghairi ma wudi'alah fi ghairi mawdi'iha li'alaqatin mani'atin li'alaqatin terus maqarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Itu kurang lebih maknanya kayak gitu. Jadi intinya sebuah kata yang digunakan bukan pada tempatnya dan alaqahnya bukan persamaan. Lawannya majas apa ya? Majas itu ada majas mursal sama majas mursal sama majas, ada majas akli. Itu tapi itu dalam majas ya. Apa ya satu lagi ya? Ada yang bisa ngasih tahu Ana? Lupa Ana. Jadi kalau yang bisa Anda jelasin ya, majas mursal itu kalimatun ustu'mirat fi ghairi ma wudi'alaha fi ghairi ma wudi'alahu. Pokoknya kalimat atau kata yang bukan pada tempatnya karena ada sebuah hubungan dan tidak boleh kita memaknainya dengan makna zahirnya. Gitu. Nah, contohnya ini. Innaka intadharhum yudillu ibadaka. Kalau ya Allah bilang engkau membiarkan mereka, mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan hamba-hambamu ini kalau sudah tersesat atau mereka ini mereka ini kalau kalau Allah nggak binasakan mereka ini, maka mereka akan melahirkan orang-orang yang berbuat dosa lagi kafir. Nah, kan kalau secara makna zahirnya
Nggak mungkin dong seorang perempuan langsung melahirkan seorang yang kafir atau enggak seseorang yang berbuat dosa, kan enggak. Orang wanita melahirkan pasti bayi, ya kan? Nggak mungkin melahirkan seseorang yang langsung ini. Terus juga nggak mungkin langsung kafir, kan seorang ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Pasti orang lahir, bayi lahir tuh pasti dalam keadaan fitrah. Maka di sini nggak bisa kita maknakan benar-benar melahirkan seseorang yang buruk gitu. Enggak. Maka di sini masuknya ke majaz dan alaqahnya. Oke, kita bahas satu-satu. Juz'iyah. Kalau dilihat artinya juz'iyah itu bahasa mudahnya gini. Zikrul juz'i wa urida bihil kul. Menyebutkan sebagian tetapi yang diinginkan seluruhnya. Contohnya, arsalar ra'isu uyunahu atau arsala al-qadhi uyunahu. Seorang hakim atau seorang pemimpin mengirimkan mata-matanya. Di sini yang disebutkan uyunahu. Maksudnya uyunahu di sini maksudnya mata-mata ya. Gak mungkin yang Rois itu kirim mata beneran, cuman mata doang. Kan gak mungkin. Pasti mata dan semua organ tubuhnya gitu. Jadi mengirimkan mata-mata. Jadi bukan hanya mengirimkan mata. Nah, ini alaqahnya juz'iyah. Menyebutkan sebagian, tetapi yang dari sebagian ini yang diinginkan semuanya. Gitu. Karena nggak mungkin seseorang itu mengirimkan mata doang gitu. Atau enggak kayak di dalam ayat, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Orang-orang kafir itu menutup telinganya dengan asabi'ahu, dengan semua jari-jarinya. Kan nggak mungkin. Afwan, ini bukan. Ini itu kuliah, Afwan. Itu kuliah. Contohnya yang tadi lah. Mengirimkan mata-mata. Jadi cuma mengirimkan matanya doang. Padahal yang dia kirim bukan hanya mata, tapi seluruh anggota tubuhnya. Kan mata-mata ya seorang. Nggak mungkin cuma mata doang. Kan gitu. Ya, kalau yang tadi yang contohnya ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, itu maksudnya itu alaqah kulliyah. Zikrul kul wa urida bihil juz'u. Jadi menyebutkan semua, tapi yang dimaksudkan itu cuma sebagian. Kayak tadi, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan semua jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Kan kalau dalam hakikatnya nggak mungkin dimasukin semua jarinya. Enggak kan? Ya, yang dimasukkan ke jarinya ya cuma satu doang. Dan itu cuma sebagian doang. Cuma kukunya doang, gini. Ya kan? Nah, itu dia. Itu zikrul kul wa urida bihil juz'u. Itu kulliyah. Juz'iyah lawannya kulliyah. Kemudian di sini ada mahalliyah. Mahalliyah ini maksudnya apa? Mahalliyah zikrul mahal wa urida bihil hal. Menyebutkan tempat tetapi yang diinginkan was'alil qaryatal lati kunna fiha. Kalau nggak salah gitu ya ayatnya. Kalau salah koreksi. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanyalah kepada desa yang barusan kita di sana gitu. Was'alil qaryah. Masa kita disuruh tanya desa? Nggak mungkin dong. Ya, maka yang sebenarnya ditanya adalah penduduk desa. Itu maksudnya. Jadi menyebutkan tempat tetapi yang diinginkan keadaan yang di dalamnya atau orang yang ada di dalamnya. Gitu. Itu namanya alaqahnya mahalliyah. Ada lagi alaqahnya haliyah, menyebutkan keadaan tapi yang diinginkan tempatnya. Kalau ini Anda lupa contohnya apa? Nah, kalau di sini yang tempatnya apa? I'tibaru makana. Kalau i'tibaru makana menyebutkan sesuatu yang lalu tapi yang diinginkan itu yang sekarang. Dzikru makana wa urida bihi ma yakun. Contohnya ya, contohnya itu saya makan beras. Kalau dalam bahasa Indonesia aja biar gampang ya. Saya makan beras. Nah, kira-kira beneran nggak tuh orang makan beras? Enggak. Yang dia makan adalah nasi. Nah, ini maksudnya gitu. Ini dzikru makana menyebutkan beras, tetapi yang diinginkan nasi. Setelah nasi itu jadi. Setelah beras itu jadi nasi, gitu maksudnya. Paham ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Nasi ini kan sesuatu yang dulu. Artinya sebelum jadi nasi. Tapi yang diinginkan di sini adalah nasi. Maka di sini alaqahnya hubungannya i'tibaru makana. Kalau i'tibaru mayakun, menyebutkan sesuatu yang akan terjadi, tapi yang diinginkan itu sebelumnya. Yang diinginkan itu sebelumnya. Contohnya ya ini, walaya lidu illa fajiran kafara. Di sini menyebutkan mereka akan melahirkan orang-orang yang berbuat dosa lagi kafir. Nah, padahal yang diinginkan kan seseorang wanita melahirkan bayi gitu. Dan dalam keadaan suci. Nah, maka di sini alaqahnya i'tibaru ma sayakun. Menyebutkan sesuatu yang akan terjadi tetapi yang diinginkan adalah
yang belum terjadi. Gitu. Jadi di sini maksudnya adalah bayi ya. Tapi di sini yang disebutkan illa fajiran kafara. Kayak gitu. Gimana? Pusing ya? Wala yalidu illa fajiran kafara. Maka di sini jawabannya i'tibaru ma sayakun. Kayak gitu. Kalau contoh i'tibaru makanan, saya makan beras. Kayak gitu. Oke, jelas ya. Kemudian ada 2 alaqah lagi, ada 8 alaqahnya. Dzikrul juz'iyyah, dzikrul mahalliyah, i'tibaru makana, i'tibaru mayakun. Aduh, 2 lagi apaan ya? Astagfirullahaladzim. 2 lagi itu zikru ada yang bisa bantuin Ana? Alaqahnya ada 2 lagi nih. Oh, zikrus sabab wa urida bihil musabbab. Ya, ada 2. Sababiyah sama musabbabiyah. Zikrus sabab wa urida bihil musabbab. Menyebutkan sebab tapi yang diinginkan adalah efek yang terjadi dari sebab itu. Contohnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Dalam bahasa Indonesia aja. Sebab dan sebab. Oh iya. Anzalallah, dalam bahasa Arab aja deh. Anzalallahu rizqa. Allah telah menurunkan rezeki. Rezeki ini sebab atau musabbab ini? Rezeki ini musabbab ya. Musabbab. Karena Allah nggak mungkin menurunkan rezeki langsung dari langit. Ya walaupun Allah Maha Kuasa ya. Cuman kan yang dalam dunia nyata yang Allah turunkan apa dari langit? Hujan. Ya kan? Nah, dari hujan ini tumbuhan tumbuh, hewan ternak jadi bisa minum, kita pun juga bisa minum. Akhirnya dari penjualan tanaman itu atau jualan hasil tanaman itu atau penjualan hewan kurban kan jadi rezeki gitu. Nah, itu dia. Jadi Allah menurunkan rezeki. Jadi itu namanya zikru al-musabbab, itu namanya berarti alaqahnya sababiyah ya. Allah menurunkan rezeki. Rezeki yang disebutkan tetapi yang diinginkan adalah hujan. Itu. Anzalallahu rizqa. Tapi yang diinginkan bukan rezeki, tapi mator. Kayak gitu. Karena dari mator akan muncul rezeki nantinya insya Allah. Kayak gitu. Ya kan? Kalau sababiyah menyebutkan sebab dan yang diinginkan nantinya gitu. Efeknya. Contohnya apa ya? Ana lupa. Itulah intinya maknanya seperti itu kurang lebih ya. Itu menyebutkan sebab dan yang diinginkan adalah efek dari sebab tersebut atau hasil dari sebab tersebut. Wallahu a'lam. Kalau ada yang bingung silakan tanya ya. Baik. Selanjutnya, mayali min adawati taukid lil khabar. Ya, ada taukid banyak ya. Huruf zaidah ini juga bisa menjadi taukid ya. Huruf zaidah bisa jadi taukid. Huruf zaidah itu huruf zaidah. Apa ya? Pada lupa. Menambahkan huruf contohnya apa ya? Ada bisa bantu Anda ngasih contoh? Huruf zaidah. Oke, skip dulu dah. Nunun niswa ini udah pasti jelas bukan ya? Dia bukan ada taukid. Dia ini menjelaskan kalau dia ini dhamir hunna nih. Lamul ibtida. Lamul ibtida juga ini ya termasuk taukid. Kemudian qad. Qad dengan fiil madhi tapi. Kalau fiil mudhari maknanya bukan taukid. Ya, qad dengan fiil madhi maknanya taukid. Sungguh benar-benar. Tapi kalau misalnya qad dengan fiil mudhari maknanya mungkin ya 50-50, bisa iya bisa tidak. Gitu. Qad ya'kul. Aina Muhammad yakhruj. Qad ya'kul. Dia bisa jadi makan, bisa juga enggak makan. Dia keluar tuh bisa jadi makan, bisa jadi enggak. Qad dengan fi'il mudhari. Kalau huruf zaidah, nah lupa contohnya Allah. Tapi yang jelas di sini jawabannya nun niswa ya. Dia bukan termasuk nun taukid. Ya, dia bukan nun taukid ya. Taukid. Taukid itu di antaranya ada nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, ada juga imma asyartiyah, kemudian ada inna, anna, ya itu jelas ya taukid. Kayak gitu. Lamul ibtida, qad, dan yang lainnya. Kalau nun niswa jelas bukan. Selanjutnya,
Qala al-ustadzu Nadhif li tulabihi inna yaumal arbi'a ijazah. Nah, al-jumlah tukhbiruna bi anna naw'al khabar. Nah, ini nau khobarnya apa nih? Jenis-jenis khobar. Jenis-jenis khobar itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada ibtidai, ada tolabi, ada inkari. Kalau ibtidai itu tidak ada huruf taukidnya sama sekali dalam satu kalimat. Artinya orang yang kita ajak bicara itu memang ya percaya saja apa yang kita ucapkan. Kayak gitu. Itu namanya ibtidai, kalimat ibtidai, khobar ibtidai. Artinya tidak ada huruf taukidnya sama sekali. Kalau tolabi itu disebutkan satu saja. Ada satu taukid. Apapun itu, yang penting ada satu taukid namanya tolabi. Inkari kalimat yang ada lebih dari satu taukid. Dua atau lebih. Itu namanya inkari. Ya. Maka di sini taukidnya ada berapa? Inna yaumal arbi'i ijazatun. Taukidnya cuma satu, hanya inna. Maka dia tolabi. Hanya ada satu taukid. Ibtidai nggak ada huruf taukidnya. Inkari itu lebih dari satu ya huruf taukidnya. Kalau tawasut ini nggak jelas, ini ngarang. Ya. Kayak gitu. Lanjut, min amsilatil insya ghairu talabi. Nah, insya itu ada dua. Dalam ilmu balaghah ya, ada dua. Kan ada al-khabar, ada al-insya. Kalau insya itu ada dua. Ada tolabi sama ghairu tolabi. Tolabi gini, mudahnya gini. Tolabi sama ghairu tolabi. Kalau tolabi ada unsur memintanya. Ada unsur meminta. Ini arti simpelnya ya. Tolabi ada unsur permintaan. Kalau ghairu tolabi nggak ada unsur permintaan sama sekali. Contoh tolabi. Tolabi itu amr. Amr itu tolabi. Karena kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nahyu juga tolabi. Karena kita meminta seseorang untuk menjauhi sesuatu. Gitu. Kemudian ada lagi roja. Roja itu meminta, ya kita berharap gitu. Kita berharap kepada Allah supaya hal itu terjadi gitu. Itu ada unsur memintanya. Saya minta sama Allah semoga ini terjadi. Itu roja. Atau istifham juga termasuk meminta ya, meminta jawaban. Istifham itu termasuk tolabi karena meminta jawaban. Kemudian apa lagi ya yang ada unsur memintanya? Nida juga sama. Nida memanggil ya, harfun nida itu juga termasuk tolabi karena dia meminta datang. Tolabul iqbal, meminta seseorang untuk datang. Ya Muhammad. Nah, ini ada unsur memintanya nih. Maksudnya ya datang sini, datang gitu. Nah, itu insya tolabi. Kalau ghairu tolabi yang tidak ada unsur memintanya sama sekali. Ya. Contohnya ta'ajjub, ma ajmalas sama, ma ajmalal masjid. Betapa indahnya masjid itu, betapa indahnya langit itu. Ada unsur memintanya? Enggak ada sama sekali. Gitu kan? Kemudian ta'ajjub. Terus apa lagi ya? Ya intinya af'alul pokoknya madah, sab, pokoknya memuji, pokoknya uslub-uslub yang tidak ada memintanya lah, gitu lah. Intinya gitu. Bisa memuji, bisa mencela, kayak gitu. Dan seterusnya, intinya kalimat yang tidak ada unsur memintanya. Maka sekarang sini ghairu tolabi berarti tidak ada unsur memintanya. Ya, ini hanya bahasa mudahnya aneh ya. Kalau bahasa istilahnya bukan beda, tapi maknanya sama. Ni'mal abadu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang selalu kembali kepada Allah. Ini ada unsur memintanya enggak? Enggak ada. Ma ajmalal fasla. Betapa indahnya kelas itu. Ada unsur memintanya? Enggak ada. Ini asrobal kuto atau asrobal kito atau asrobal koto. Anu lupa asal. Asrobal kuto. Hal man yu'iru janahahu. Burung-burung pada terbang berkeliaran di dekat seseorang tersebut. Hal man yu'iru janahahu, apakah ada di antara mereka yang mau meminjamkan sayapnya untukku? Nah, di sini ada istifham di sini ya. Siapakah yang mau ada halnya? Ada unsur memintanya di sini. Ya karena dia meminta ya siapa nih? Dia meminta jawaban. Ada nggak sih yang mau minjemin sayapnya untukku gitu.
Nah, sekarang jawabannya mana? Ini al-awwal wasani sahihah. Nah, maka jawabannya ni'mal abdu awwab ma ajmala al-fasla. Kayak gitu ya. Gitu. Mudahnya gitu. Insya talabi yang ada unsur meminta, ghairut talabi yang tidak ada unsur permintaannya. Ya, ini hanya bahasa sederhananya biar mudah difahami aja. Kayak gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, kalimatu wa min adawati ta'ajjub bukan. Istifham juga bukan. Taukid juga bukan. Maka ini untuk nida ya. Intinya nida, memanggil ya. Memanggil dengan bahasa apa aja ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa hey, wey, oi. Kan gitu. Nah, kalau bahasa Arab juga sama. Dia bisa ya, bisa wah, bisa ai, bisa wah, wah. Pokoknya gitulah. Ya. Bahasa atau kata-kata yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab. Oke? Kayak gitu. Ini maksudnya nida. Kayak gitu. Bismillah. Afwan. Gitu ya. Tapi sekarang ini 20 terakhir insya Allah mudah nih kalau Sakofah Islamiyah. Ma hukmul istinja minal baul. Nah, ini istinja dari baul jawabannya pasti wajib ya. Nggak mungkin fardu kifayah. Apalagi jaiz, apalagi sunnah. Nggak ya, wajib. Harus kita bersuci dari buang air kecil. Lanjutnya, ar-rihlatu ila kuburil aulia. Nah, ini harus butuh ditelah juga ya. Rihlah, perjalanan ke kubur aulia, ke kuburan para wali, itu hukumnya apa? Syirik akbar, haram, kufur, atau makruh. Maka di sini hukumnya, kalau syirik akbar, benar nggak syirik akbar? Nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena di sini perkataannya cuma rihlah ila kuburin aulia, cuman jalan-jalan ke kubur aulia, bukan berdoa kepada mereka gitu, bukan berdoa kepada penghuni kubur. Maka bukan syirik ya, karena kan belum berdoa, cuman jalan ke sana. Oke, syirik akbar bukan. Haram, oke, bisa jadi haram. Kufur enggak ya? Orang yang dia rihlah ke sana enggak mesti kufur dong. Kan kufur ada salah satunya ada nawaqidul Islam, ada pembatal keislaman, ada 10 di situ. Yang disebutkan sama Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di kitabnya. Ya, ini enggak sampai kufur ya, cuman jalan-jalan doang ke kubur aulia gitu. Kemudian makruh. Makruh. Nah, ini antara makruh sama haram. Kira-kira yang mana? Kak, jawabannya yang lebih tepat haram ya. Karena jelas orang yang aulia apalagi bukan keluarganya, dan siapa yang menyangka, siapa yang menisbatkan aulia atau al-walah, al-wilayah kepada penghuni kubur itu, siapa yang menisbatkan kalau dia itu wali? Nggak ada. Siapa yang bisa menisbatkan, siapa yang tahu kalau dia itu benar-benar wali? Nggak ada. Maka di sini yang lebih tepat adalah haram ya. Kalau makruh kita kerjakan tidak berdosa, padahal kalau ke sana pasti ada tujuan yang nggak mungkin enggak. Wallahu a'lam ya. Ini insya Allah soalnya nggak sesulit ini. Kemudian mayali min ahli zakah. Nah, ada asnaf mustahik ya, ada beberapa ya, ada 8 atau berapa tadi. Ya, al masakin masuk. Fir riqab masuk. Masakin orang miskin, fir riqab masuk. Al muallaf itu masuk. Ya, orang yang baru masuk Islam juga masuk. Yang nggak masuk itu du'afa. Kalau antum baca ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lanjutnya jangan lupa. Antum bisa cek gitu ya. Wal muallafati qulubuhum fir riqab. Mana hafal? Ana enggak hafal ayatnya. Belum murajaahnya hafal. Ya intinya du'afa enggak masuk ya. Gitu. Oke, lanjut. Kam nasibul ab minal mauruth idza warasa ma'ahu al-ibn. Jatah ayah dari harta warisan kalau anaknya masih hidup juga, artinya anaknya dapat warisan juga. Ini di surat An-Nisa ada nih. Di surat An-Nisa ada. Wa in kana lahu waladun falahun lupa ayatnya sebenarnya. Ana bacakan ya ayatnya ya. Oh, Akbar. Nih. Walakum ini. Fa in kana lakum waladun falahunna minhum ini. Fa in kana lakum falahunna minhum
walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna fa warasa ma'al ibn. Nih maksudnya sebentar. Kam nasibul ab. Ini asalnya ab itu masuknya ke dalam asobah, ya. Tetapi karena dia mendapatkan warisan bersamaan dengan anak-anaknya, ini ab ya, ini ab. Ab berarti yang meninggal anaknya. Yang berarti yang meninggal anaknya, karena posisinya sebagai ab. Kemudian warasa ma'ahul ibn, berarti ada lagi yang bawahnya ini cucunya berarti ya. Ini berarti ibn di sini dia merupakan cucu dari ayahnya, cucu dari kakeknya ya kan, cucu dari si ab ini. Berarti kalau ab ini kakek, dia berapa warisannya kalau misalnya ada ibn di sini? Ya, jawabannya berapa? Bukan di surat An-Nisa ya. Jawabannya berapa? Asobah? Enggak. Nisaf juga bukan. Tulus juga bukan. Nih sudut Allahu Akbar, Anda lupa. Cuma di sini jawabannya sudus ya. Nanti coba Anda cari lagi. Ini agak lumayan nih di ilmu mawaris. Jadi nanti kalian tinggal pahami aja ininya. Posisinya berarti yang meninggal ini anak dari ini. Berarti kalau ibn kan berarti anaknya si anaknya ini nih. Berarti cucunya nih. Gitu. Berarti ibn sama ab. Kalau digabung abnya gimana? Wallahu alam. Di sini jawabannya sudus. Nanti kalau salah mohon koreksi ya. Selanjutnya, min amsilatil maddi al-lazim. Mad lazim. Kita langsung aja contoh. Fa idza ja'atis sakhah. Nah, ini jawabannya ya. Mad lazim ini jawabannya. Wa yanzilu lakum minas sama'i rizqa. Nah, di sini minas sama'i. Di sini mad wajib ya. Mad wajib muttasil. Lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lam yalbasu di sini mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Kemudian wa yakhlud fihi muhana. Ini mad tabi'i. Maka di sini jawabannya adalah alif. Fa idza ja'atis sakhah. Lanjut. Ma awalu firqatin dhallatin dhaharat fil Islam. Firqah sesat pertama yang muncul di dalam Islam, Murji'ah bukan. Syiah bukan, Mu'tazilah juga bukan, yang benar Khawarij. Sampai-sampai Nabi juga mensifati orang-orang Khawarij ya. Yaqra'una al-Qur'an wa lam yujawizu hanajirahum atau apa? Enggak melewati kerongkongan mereka gitu. Mereka membaca yang enggak sampai hatinya gitu. Cuma sekedar di mulut aja mereka membaca. Itu sampai disebutkan oleh Nabi. Jadi firqah dhalah yang pertama adalah Khawarij. Oke. Karena yang lainnya belum ada. Dan Syiah ya zaman-zamannya khulafah ya. Lanjutnya, ma yali minal buyu'il manhiya anha. Di antara perniagaan yang dilarang, bai'u ma la yamlik, itu jelas ya, menjual sesuatu yang bukan punya kita, itu jelas terlarang. Kemudian al bai'u ba'da nida tsani minal jum'ah. Kedua dari hari Jumat ya, maksudnya di zuhur. Kalau azan pertama masih boleh. Karena itu masih peringatan kalau di zaman Nabi seperti itu. Ya kan, mereka ada dua nida. Nida yang pertama kira-kira 1 jam lah sebelum itu, tentunya beberapa waktu sebelum masuk waktu zuhur. Gunanya untuk memanggil orang-orang yang sedang berdagang di pasar contohnya untuk segera ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Dan ba'da nida istani itu sudah terlarang ya. Terlarang untuk berjualan. Kemudian bai'ul inah sama bai'us salam. Bai'ul inah. Di sini termasuk ke dalam bai'ul inah tersebut di dalam hadis Nabi ya. Iza tabayatum bil inah wa raditum apa gitu. Pokoknya itu tentang ancaman itulah bai'ul inah. Kalau sampai kalian sudah melaksanakan bai'ul inah, lupa bai'ul inah ini apa nih. Wa khatum adnabal baqar. Wah, apa terus apa lagi gitu. Anda lupa. Dan ini bai'ul inah berarti termasuk yang terlarang. Makanya yang benar jawabannya bai'us salam. Ini bai'us salam ini kayak macam apa ya? Kayak kalau nggak salah ya, kayak
buah, ada orang yang dia lagi menanam ladang gitu ya. Di ladang menanam buah, kemudian hasilnya belum kelihatan nih, cuman udah dijual. Kayak gitu nggak ya? Wallahu alam, dia nggak tahu. Intinya bai'us salam termasuk baik yang boleh. Mana lupa. Jadi afwan, Anda nggak bisa jelasin. Selanjutnya, an-nikahu bila wali, nikah tanpa wali, jawabannya pasti batil. Ya, Nabi sampai mengucapnya 3 kali. Batilun, batilun, batilun. Ya, jelas nggak boleh. Ini untuk perempuan ya, untuk perempuan. Nikah bila wali, wali dari perempuan. Kalau laki-laki tanpa wali boleh, boleh. Ini jelas ya, batil. Kemudian, kam kanat muddatul khulafa ar-rasyidin? Berapa waktu khulafa ar-rasyidin sampai Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai anaknya ya. Ini ulama berbeda pendapat juga nih. Anaknya si Hasan bin Ali, dia termasuk yang melengkapi hadis ini bukan ya? Itu karena kata Nabi SAW, al-khilafatu thalathuna aman. Khilafah itu 30 tahun. Summa yakunu ba'da dzalika mulkan. Kemudian akan datang setelah zaman khilafah itu berakhir, mulkan. Maksudnya kerajaan-kerajaan, kerajaan ini, kerajaan itu, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi ini yang benar jawabannya thalathuna aman, 30 tahun. Kemudian ma hukmu tawafil wada'? Tawaf wada' itu termasuk wajib, rukun, sunnah, atau yang dijauhi dalam haji. Ya, dia termasuk ke dalam wajib haji. Kalau rukun haji kayak Arafah, wukuf di Arafah. Ya. Bahkan kalau bisa dibilang Arafah, wukuf di Arafah itu ya ininya haji, memang yang paling utamanya haji. Sampai Nabi bilang al-hajju Arafah. Dan terus ini bisa kalian baca ya. Kemudian ma hukmu isti'malis sa'ah min adz-dzahab. Nah, ini mau apa, aku mau bentuknya jam kek, mau bentuknya apa. Kalau untuk laki-laki emas nggak boleh, haram. Kemudian jaisul usrah. Nah, jaisul usrah ini adalah lakop ya, atau julukan untuk jais yang mana nih? Ma'rakah Hunain, Ahzab, Badar, atau Tabuk? Jawabannya Tabuk. Jawabannya Tabuk. Jaisul usrah. Kemudian aktsar man rawal haditsa minas sahabah, siapa yang paling banyak dari sahabat? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang kedua baru Aisyah kalau nggak salah. Baru setelahnya lupa jumlahnya berapa. Baik, Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hukum siyami fi ayyami tasyriq li ghairil hajj. Hukum puasa di hari tasyrik selain orang yang berhaji. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, karena kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin. Waktunya kita makan-makan, maka nggak boleh berpuasa padanya. Kalau sebelumnya hari Arafah, untuk yang tidak berhaji, ya maka disunahkan sunnah muakkadah untuk berpuasa. Kayak gitu. Jadi jawabannya haram. Kemudian ma'uqubatu man tanawala mukhabbiran, hukuman bagi orang yang memakan atau mengkonsumsi narkoba. Ya, dipecut 80 kali, ta'zir. Ta'zir di sini maksudnya ini ada ondel-ondel depan. Ta'zir itu maksudnya di penjara ya. Nafyus sanah diasingkan setahun, taslib. Itu taslib ini untuk begal ya. Disalib kemudian ya begal lah sampai ngebunuh ya. Begalnya sampai ngebunuh itu ditaslib sampai mati. Jadi jawabannya mana untuk menggunakan narkoba? Jawabannya ta'zir ya. Di penjara, dihukum penjara. Karena ini bukan jalbu ya, jaldu harus ini. Afwan. Jaldu sama ini jaldah. Ini untuk yang berzina ya. Ma hukmu lubsi at-tamimah? Jelas, jawabannya syirik. Kata Nabi, inna at-tamaim inna tiwalah tamaim inna ruqa wa tamaim wa tiwalah tasyirk. Ruqyah, ini tapi bukan ruqyah syar'iyah ya. Maksudnya ruqyah minta jampi-jampi, tamaim
apa? Ana lupa ayatnya. Tamaim, wati, walah, syirik. Gantungan-gantungan itu masuknya ke dalam syirik. Ya. Kemudian suratu Ali Imran dia madaniyah ya jelas. Madaniyah. Najdiyah apalagi? Yamaniyah apalagi bukan. Itu perlu diperhatikan juga tuh, hati-hati. Ma ta'rifur riba. Ta'rifur riba ya az-ziyadah. Az-zat ini bekal. Nukson kurang. Ribah untung. Bukan ya. Riba itu ziyadah. Kemudian ma yali min arkanis shalah. Nah, yang termasuk dari rukun salat adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Niat itu masuknya kemana? Wajib ya? Karena rukun di awal, rukun awal rukun. Kalau Islam ya syurut. Tasyahud awal wajib. Tasyahud akhir dia rukun. Dan bedanya kalau rukun sama wajib, kalau rukun sholat, bedanya rukun ya, rukun apapun ya. Kalau dalam sholat khususnya, rukun sholat kalau tidak dikerjakan maka batal sholatnya. Ya, kalau wajib sholat dibatalkan cukup sujud sahwi. Kalau sunnahnya ya nggak apa-apa ditinggalin. Begitu. Sama ini yang terakhir nih kayaknya nih. Yang terakhir wailul lil mutaffifin. Apa itu wail di dalam ayat? Kalimat zajrin, ismu wadin atau nama tempat ya di neraka, nama lembah di neraka, atau zamharir atau awal wasani sohihan. Jawabannya adalah ini A dan B benar. Kalau zamharir itu lawannya neraka yang panas ya. Lawannya jahim, zamharir. Neraka yang panas, sepanas-panasnya panas yaitu neraka itu. Kalau zamharir sedingin-dinginnya dingin. Jadi nanti di neraka nauzubillah ya, jangan sampai kita ke neraka. Ya di neraka itu ada dua, ada zamharir itu dinginnya sedingin-dinginnya sampai kulit kita nggak ngerasain apa-apa. Pokoknya siksaan yang paling pedih itu zamharir. Sedingin-dinginnya dingin. Kalau Pak di neraka panasnya panas-panasnya panas. Kayak gitu. Itu ya tentang Saqafah Islamiyah. Ini intinya masih umum ya. Kalau Saqafah Islamiyah ya tergantung pengetahuan kita. Bisa jadi hukum tajwid, bisa hadis, mustalah hadis, ya kan? Di sini mustalah hadis nggak ada nih. Apa itu hadis, lughatan apa gitu. Dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup Zat, mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang teknis dan yang lain-lain boleh dipersilakan. Ya, Khfizan. Ya, silakan yang mau bertanya. Antum udah tahu kan ya kalau di akhir-akhir ini selama pandemi prosesnya gimana? Kalau dulu ana tesnya ya udah setelah tasjil online itu ana pertama kali kayaknya itu tasjil online. Kemudian dikasih tahu ada rokom tolapnya gitu. Sebelumnya juga berkasnya diseleksi. Makanya kalau kemarin ada pertanyaan, ini berkasnya gimana diperbarui atau enggak? Nih karena sifatnya online dan berkasnya pasti diperiksa, maka ahsan diperbarui, baik itu TBC atau yang lainnya. Kayak SKCK. Karena kalau misalnya nggak diperbarui itu bisa jadi ditolak. Berkasnya nggak masuk. Nanti insya Allah ada pengumuman siapa yang seleksi berkasnya diterima. Habis itu baru ditentukan kapan tes tulisnya, kapan wawancaranya dan seterusnya. Tapi kalau saya kayaknya kalau berkasnya udah diterima, itu kayaknya tes tulis dulu. Tes tulis. Kalau tes tulisnya masuk ke dalam yang diseleksi, baru dia bisa ikut wawancara. Tapi kalau nggak lulus, nilainya kurang atau kalah saing atau kuotanya udah cukup, udah memenuhi dan nilai antum nggak masuk, ya udah berarti nggak lanjut ke wawancara. Gitu. Dan kalau misalnya insya Allah antum lanjut ke wawancara, di situ kalau untuk Al-Quran hafalannya berapa aja terserah. Ya, yang penting antum bisa jawab. Karena Livia nggak terlalu mentingin itu. Mau hafalan cuma 1 juz atau 2 juz gitu. Yang penting jujur aja. Yang penting ketika ditanya bisa jawab. Dibandingkan kita menyatakan kalau kita hafal 30 juz misalnya, tapi belum murojaah, terus ditanya nggak bisa, itu malah mengurangi nilai sekurang-kurangnya itu. Gitu. Jadi yang Livia anggap itu saat tes bisa gitu. Nah, itu dia yang dianggap.
Kalau kemarin zamannya Ana nih, aslinya Ana waktu kemarin tahun 2020, zamannya Ana kemarin kan corona. Itu tesnya bukan nggak ada tes malah. Ana cuma masukin nilai doang. Melampirkan nilai ijazah Ana, seret udah masuk beneran. Gitu. Jadi kalau kemarin gitu, apalagi dicampur dari Lipia Surabaya, Lipia Aceh, Medan, itu semuanya langsung mengerucut ke Jakarta. Berapa banyak gitu. Jadi kemarin kita cuma ngirim berkas doang. Tapi Ana nggak ngirim. Gitu karena Ana ada keluarga di sini. Jadi Ana sama istri Ana aja di rumah ngajar kayak gitu. Gitu. Dan sekarang nih nggak tahu nih ujiannya bakal seperti itu juga, hanya mengirimkan nilai kita doang atau enggak. Tapi kalau dilihat dari minimal nilai ujian minimal nilainya harus 80-an itu, 87 atau berapa gitu. Nah, insya Allah sih kemungkinan ada tes tulisnya. Gitu. Ada yang bertanya? Kalau syariah, yang ada kemarin ada yang mau daftar syariah tuh. Kalau syariah itu lebih ditanya ke kitab-kitab. Nama kitab ini, nama kitab itu yang pernah kita pelajari. Gitu. Dan penulisnya siapa gitu. Nah, itu penting tuh. Makanya kemarin banyak juga yang dari Indat 4 misalnya atau dari Takmili 2. Kalau sekarang Takmili udah nggak ada. Mereka pengen ke syariah, itu mereka ngafalin nama-nama buku itu. Padahal mereka belum belajar. Tapi mereka ngafalin aja. Ada tuh muqarrarnya. Nama-nama buku beserta penulisnya. Itu juga nggak tahu ya. Wallahu alam. Kayaknya jadi acuan banget. Kayak gitu. Untuk yang syariah tuh. Nama-nama buku itu juga harus diketahui. Terus gitu. Apa misalnya kayak kitab fikihnya Syafi'i apa? Atau kitab fikih yang mazhabnya Hambali yang mana? Kitab fikih yang mazhabnya ini apa? Gitu-gitu. Nah, itu kurang lebih syariah kayak gitu. Tapi itu lebih ke ini sih. Tulisnya juga masuk kayaknya. Wallahu alam ya. Gitu. Kalau idari ya mustalahat tentang ini, tentang ekonomi. Agak lebih ribet memang untuk istilah itu. Cuman insya Allah mudah lah, lebih mudah. Kayak gitu. Tapi bisa mungkin dari Ana sekian. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau enggak, Ana serahkan ke Ustaz Zainal. Ya, alhamdulillah pembahasan tryout telah selesai dipaparkan oleh Ustadz Rio Rizaldi. Dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Insya Allah semua materi pembekalan Lipia ini akan diupload di YouTube untuk di murojaah. Dan saya mohon maaf bila ada salah selama kegiatan ini. Demikian akhir kata. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.